Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Video pembelajaran matematika kali ini membahas tentang transformasi geometri, menentukan bayangan atau peta dari suatu refleksi atau pencerminan bagian kedua. Silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembelajaran tentang transformasi geometri refleksi bagian yang kedua, yaitu tentang refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Perhatikan di sini ada garis Y sama dengan X. Titik A akan direfleksikan menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Kalau kita buat ke dalam bentuk tabel diperoleh titik A negatif 6, negatif 2 menjadi negatif 2, negatif 6. 0,10 menjadi 10,0. Negatif 9,7 menjadi 7, negatif 9. Apa yang dapat disimpulkan oleh kalian dari hasil bayangan refleksi terhadap garis Y sama dengan X? Ya, betul. Ternyata hasil bayangannya adalah penukaran basis dan ordinat X dan Y. Betul. Jadi, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu Y, X. Jadi ditukar. Nah, matriksnya bagaimana matriks transformasinya? Matriks transformasinya adalah 0, 1, 1, 0. Paham? Insya Allah. Sebagai contoh, jika titik B negatif 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik B-nya adalah ditukar menjadi 3, negatif 4. Betul. Cara pertama kita menggunakan langsung dari X, Y menjadi Y, X. Negatif 4,3 menjadi 3,4. Cara kedua menggunakan matriks. X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali negatif 4, 3. Kita kalikan 0, 1 kali 3, 3. 1 kali min 4, 0 kali 3, 0. Jadi 3, min 4. Jadi bayangan titik B adalah B aksen, 3, negatif 4. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X pada suatu garis atau kurva, yaitu 3X min 2Y min 5 sama dengan 0. Penyelesaiannya, misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan 3X min 2Y min 5 sama dengan 0. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan YX. Diperoleh X aksen sama dengan Y, kita ubah menjadi Y sama dengan X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan X, kita ubah menjadi X sama dengan Y aksen. Kemudian kedua ini kita substitusikan ke persamaan garisnya. X-nya kita ubah menjadi Y aksen, Y-nya kita ubah menjadi X aksen. Sehingga diperoleh 3Y aksen dikurang 2X aksen dikurang 5 sama dengan 0. Kalikan dengan negatif semua, diperoleh 2X aksen dikurang 3Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangan garis L adalah 2X dikurang 3Y ditambah 5 sama dengan 0. Bagaimana? Sangat mudah. Refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Perhatikan gambar pada diagram Kartesius berikut. Segitiga ABC dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Hasilnya adalah A aksen, B aksen, C aksen. Kalau kita buat ke dalam bentuk tabel, kita peroleh negatif 5,9, bayangannya adalah negatif 9,5. 7,3, negatif 3, negatif 7, 4,12,
Dicerminkan terhadap garis Y sama min X, bayangannya min 12, min 4. Apa yang dapat disimpulkan dari tabel ini? Ya, kita lihat perubahannya. Ya, ternyata ditukar dan dinegatifkan. Min 5,9, min 9,5. Jadi kita dapat simpulkan bahwa jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen negatif Y, negatif X. Ingat, ditukar dan negatifkan. X, Y menjadi min Y, min X. Matriks transformasinya adalah 0, min 1, min 1, 0. Ingat ya. Paham? Insya Allah. Pembahasan soal pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Jika titik B negatif 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan titik B adalah, masih ingat tadi? Ya, kalau Y sama min X ditukar dan dinegatifkan, berarti menjadi negatif 3,4. Betul. Ya. Nah, secara formal kita tuliskan cara yang pertama, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama min X, hasilnya negatif Y, negatif X. Jadi kalau min 4,3, min 3,4. Kemudian kalau cara 2 menggunakan matriks, maka diperoleh X aksen Y aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0 dikali min 4, 3. 0, min 3, 4, 0. Jadi min 3,4. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, garis 3X min 2Y min 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka bayangannya adalah, misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan 3X min 2Y min 5. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan negatif Y, negatif X. Jadi berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh X aksen sama dengan negatif Y atau Y sama dengan negatif X aksen. Y aksen sama dengan negatif X atau X sama dengan negatif Y aksen. Kemudian kita substitusikan ke persamaan garisnya. X ganti dengan negatif Y aksen, Y ganti dengan negatif X aksen. Diperoleh negatif 3Y aksen ditambah 2X aksen min 5 sama dengan 0. Atau 2X min 3Y min 5 sama dengan 0. Bagaimana? Sangat mudah. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Misalkan di sini ada titik X, Y, Y, Z. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. Ya, maka bayangannya dalam bentuk tabel diperoleh seperti ini. Perhatikan, ya, kita analisis yang berubah kalau terhadap X sama dengan adalah X-nya atau absisnya yang berubah. Ordinatnya 1434, 1434 tetap. Nah, perubahannya rumusnya seperti apa? Kalau kita lihat dari sini, ya, itu 2 kalinya, ya. Maka jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangannya adalah, ingat X-nya yang berubah, Y-nya tetap. X-nya berubah menjadi 2H dikurang X, Y-nya tetap Y. Paham? Nah, kalau dalam bentuk matriks diperoleh X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1, XY kita tambahkan dengan 2H, 0. Nah, ini matriksnya berupa min 1, 0, 0, 1 sama dengan pencerminan terhadap apa? Betul, terhadap garis X sama dengan 0. Ya, atau sumbu Y. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti hanya Y 0. Berarti sama saja pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi pencerminan terhadap sumbu Y itu sama artinya terhadap garis X sama dengan 0. Paham? Insya Allah. Perhatikan contoh berikut.
titik negatif 4,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Maka berdasarkan rumus yang kita peroleh bisa menggunakan langsung 2H min X, Y. Ya, berarti kalau titik min 4,3 2 kali 3 6 dikurangi min 4, Y-nya tetap. Jadi diperoleh 10,3. Bisa juga dengan cara yang kedua menggunakan matriks. Akan diperoleh X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1, XY ditambah 2H 0. X-nya kita ganti dengan min 4, Y-nya ganti dengan 3. 2H, H-nya adalah 3. 2 kali 3, 6. Kita kalikan dulu. Negatif 1 kali negatif 4, 0 kali 3 diperoleh 4. 0 tambah 3, 0. 4, 3 ditambah 6, 0. Jadi jawabannya 10,3. Bagaimana? Sangat mudah. Kemudian suatu garis 3x min 2y min 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis x sama dengan 3. Maka bayangannya adalah, pertama kita misalkan titik sembara A, X, Y memenuhi persamaan 3X min 2Y min 5 sama dengan 0. Sehingga diperoleh dalam bentuk matriks X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 XY ditambah 2 kali H. H-nya adalah 3, 0. Ya. Sehingga berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh X aksen sama dengan min X plus 6. Ingat ya, selalu awalnya X aksen sama dengan kita ubah menjadi X sama dengan. Jadi X sama dengan negatif X aksen plus 6. Y aksen sama dengan Y plus 0. Atau Y sama dengan Y aksen. Kemudian diapain? Substitusikan ke persamaan garis L-nya. Diperoleh X-nya ganti dengan negatif X aksen plus 6. Y-nya ganti dengan Y aksen. Kita sederhanakan, min 3x ditambah 18, min 2y, min 5. Kalikan dengan negatif 1. Diperoleh 3x aksen ditambah 2y aksen dikurang 13. Jadi persamaan bayangan garis L adalah 3x tambah 2y min 13 sama dengan 0. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Perhatikan diagram kartesius berikut, ada titik P, Q, R. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Bayangannya adalah P aksen, Q aksen, R aksen seperti pada tabel. Kita lihat P negatif 2,3 menjadi negatif 2, negatif 1. 0,5 menjadi 0, negatif 3, negatif 2,7 menjadi negatif 2, negatif 5. Kita perhatikan absisnya apakah berubah? Tidak. Yang berubah ordinatnya, Y-nya. Jadi dapat disimpulkan jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, X-nya tetap. Yang berubah adalah Y-nya atau ordinatnya menjadi 2 kali K dikurangi Y. Kalau dalam bentuk matriks diperoleh X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1. XY ditambah 0, 2 K. Nah, sekarang kalau K-nya 0 berarti Y sama dengan 0. Artinya sama dengan pencerminan terhadap sumbu X. Ya, jadi maka matriksnya pun ini adalah matriks pencerminan terhadap sumbu X, hanya ditambahkan dengan 0, 2 K. Paham? Insya Allah. Contoh, jika titik B negatif 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Ingat, yang berubah adalah Y-nya. Cara yang pertama ya, yang berubah adalah Y-nya. X-nya tetap, berarti negatif 4 tetap. Y-nya berubah menjadi 2 kali 2, 2K. 2 kali 2, 4 dikurangi 3. Jadi diperoleh min 4,1.
Cara yang kedua jika menggunakan matriks, ya. X aksennya aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1, X-nya kita ganti dengan min 4, Y-nya dengan 3, K-nya 2, ya. Jadi diperoleh 1, 0, 0, min 1, min 4, 3 ditambah 0, 4. Kita kalikan min 4, min 0 ditambah min 3, min 3. Tambahkan dengan 0, 4, diperoleh bayangan titik B adalah negatif 4,1. Bagaimana? Sangat mudah. Contoh berikutnya adalah suatu garis 3x-2y-5 sampai 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka hasil bayangannya adalah oke. Misalkan titik A memenuhi persamaan 3x-2y-5 sama dengan 0. Kemudian gunakan matriks, ya, 1, 0, 0, min 1 XY ditambah 0, 2 kali 2, 2 kali K, ya, 2 kali 2. Kita kalikan X yang ini min Y ditambah 0, 4, diperoleh X aksen sama dengan X, kita ubah menjadi X sama dengan X aksen. Y aksen sama dengan negatif Y plus 4, kita ubah menjadi Y sama dengan negatif Y aksen plus 4. Kemudian X sama dengan Y sama dengan disubstitusikan ke 3x-2y-5 sama dengan 0. X-nya ganti dengan X aksen, Y-nya ganti dengan min Y plus 4. Maka diperoleh persamaan bayangannya adalah 3x ditambah 2y dikurang 13 sama dengan 0. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Titik A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Menghasilkan bayangan titik 2,4. Tentukan titik A tersebut. Kita tuliskan A, B dicerminkan terhadap X sama dengan 4. Bayangannya adalah 2 kali 4 dikurangi A. Ingat, X-nya yang berubah, koma, B-nya tetap B. Nah, ini harus sama dengan 2,4. Maka dari sini kita peroleh 8 min A harus sama dengan 2. Maka A sama dengan 6. Kemudian B sama dengan 4. Jadi titik A-nya adalah 6,4. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, pencerminan terhadap titik A, B mentransformasikan titik 3,2 ke 1,0. Maka A plus 2B sama dengan. Nah, dari soal pembahasan sebelumnya tidak ada, materinya pun tidak ada, ya. Pencerminan terhadap titik A, B yang ada 0,0, X sama dengan A, X sama dengan B, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kalau pencerminan terhadap titik A, B? Ya, betul. Jadi ini sama saja pencerminan terhadap X sama dengan A dan Y sama dengan B. Jadi kalau ada X, Y dicerminkan terhadap titik A, B, maka bayangannya adalah 2A min X, 2B min Y. Kita ketahui titik asalnya adalah 3,2 dicerminkan terhadap titik A, B, bayangannya adalah 1,0. Nah, dari sini diperoleh X-nya 3, Y-nya 2. Berarti bayangannya adalah 2A min 3, 2B min 2. Nah, ini harus sama, ya. Diperoleh 2A min 3 harus sama dengan 1. 2A sama dengan 4, maka A-nya sama dengan
2. Kemudian 2B min 2 harus sama dengan 0. 2B sama dengan 2, maka B sama dengan 1. Jadi titik A, B-nya adalah 2,1. Sekarang yang ditanyakan apa? A ditambah 2B. Tinggal substitusikan. A-nya ganti dengan 2, B-nya ganti dengan 1. 2 tambah 2, 4. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Diketahui bayangan kurva oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan 2 adalah Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 3X min 9. Tentukan kurva asal tersebut. Soal-soal sebelumnya yang ditanyakan adalah bayangan, dan bayangan. Nah, soal berikut adalah bayangannya yang diketahui. Yang ditanyakan adalah kurva asal. Oke, penyelesaiannya bisa menggunakan panah ya, yang anak panah, bisa juga menggunakan matriks. Kalau yang menggunakan panah, begini maksudnya. X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Bayangannya adalah, ingat kalau Y sama dengan 2 apa yang berubah? Y-nya, berarti X-nya yang tetap. Ya, yang ini 2 kali 2 dikurang Y. Jadi ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. Jadi diperoleh X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan 4 min Y. Ingat, soal-soal sebelumnya yang kita cari adalah bayangan kurva. Ini kita ubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Namun yang kita cari sekarang adalah kurva asal. Nah, untuk kurva asal, X aksen sama dengan Y aksen sama dengan tidak usah diubah. Biarkan. Nanti ini langsung kita substitusi kemana? Ke bayangan. Jadi ini kan bayangan nih, kurva ini, kurva asalnya adalah bayangan. Ya, berarti Y aksen sama dengan negatif X aksen kuadrat ditambah 3X aksen min 9. Tinggal Y aksennya kita ganti menjadi 4 min Y sama dengan negatif X aksennya kita ganti dengan X. X aksennya kita ganti dengan X min 9. Negatif Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 3X min 13. Kita kalikan negatif 1 semuanya, ruas kiri dan ruas kanan, diperoleh kurva asalnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 13. Bagaimana? Sangat mudah. Dari video yang pertama, bagian pertama dan bagian kedua bisa kita rangkum untuk refleksi terhadap sumbu X. Awalnya adalah X, Y, bayangannya adalah X, negatif Y. Ingat, Y-nya yang berubah jadi negatif. Matriks transformasinya di sini negatif 1. Cerminkan terhadap sumbu Y, X-nya yang berubah jadi negatifnya. Karena X-nya negatif, berarti matriksnya X-nya yang negatif. Kemudian titik asal 0,0, berarti dinegatifkan X dan Y-nya. Nah, negatifnya adalah negatif 1, negatif 1. Sama saja terhadap 0,0 ini sama dengan pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gabungan. Ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ditukar. X, Y menjadi Y, X. Maka matriks transformasinya ditukar, satunya pindah, ya. Kemudian Y sama dengan X ditukar, negatifkan, ditukar, negatifkan berarti negatif 1, negatif 1. Cerminkan terhadap garis X sama dengan H, X-nya yang berubah, Y-nya tetap berubah menjadi 2H min X. Di sini ada tambahan 2H 0 sama dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Garis Y sama dengan K, maka Y-nya yang berubah, X-nya yang tetap. Ya, matriks transformasinya mirip dengan matriks pencerminan terhadap sumbu X kalau K-nya 0.
ada penambahan 02K. Bagaimana? Insya Allah paham. Oke, sekarang disilahkan dicoba penugasan terstrukturnya. Gunakan yang sudah diberikan, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan mengerti. Ingat, harus selalu berlatih. Allah bisa karena biasa. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.